Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni. Kita di acara Ngocok, Ngobrol bersama Coga. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, khususnya di bidang kontraktor. Bersama Bapak Efrino Zuandaf, ST. Selamat siang. Selamat siang. Menjelang siang, hari ini kita akan sedikit ngobrol dengan Pak Efrino. Biasa dipanggil Bapak siapa ya Pak? Vino. Pak Vino, oke, baik. Ada yang ingin kita kulik-kulik sedikit ini tentang kontraktor kontraktor ini ada yang disebut dengan K3. Apa itu ya Pak, tentang K3 itu Pak? Ketiga itu ya Bu, oke, pertama kali saya sampaikan ketiga itu ialah keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja yang ada di konstruksi, baik itu jalan dan gedung. Tiga ini ialah untuk memperhatikan kawan-kawan kerja, baik itu dalam tingkatan besar maupun tingkatan yang kecil. Oke, baik. Berarti K3 adalah itu kesingkatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, baik. Untuk keselamatan kerja itu contohnya gimana Pak? Bisa kita jelaskan dengan pemirsa di Ngocok kita hari ini? Oke. Pertama, kita dalam dunia konstruksi, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita adakan safety morning dulu setiap hari dan menjelaskan apa-apa aja pekerjaan yang akan lakukan, terus tuh atribut-atribut ketiganya dipakai, terus tuh alat kerjanya tolong dijaga. Baik. Dan sesuaikan apa yang akan dikerjakan tersebut. Terus tuh menjelaskan area-area kerjanya yang sampai teman-teman tidak mengenal area kerja tersebut. Oke, baik. Contoh misalnya di keselamatan kerja itu di spek kontraktor itu di bidang apa ya Pak? Untuk pekerjaan yang ada di Kota Palembang misalnya gitu Pak? Untuk di Kota Palembang ini yaitu jalan, gedung, PSDA, air, dan lain-lain Bu. Oke, baik Pak. Untuk K3-nya harus tetap kita jaga ya Pak ya? Ya, benar. Baik, untuk selanjutnya Pak, selama perjalanan di bidang K3, bisa diceritakan tentang perjalanan Bapak sampai dengan hari ini Pak? Oke, sebenarnya saya ini awal mulanya di konstruksi saya sebagai konsultan. Konsultan yaitu pertama saya sebagai inspektor. Inspektor ialah pengawas pekerjaan. Terus tuh seiring bergulirnya waktu, saya ditempatkan oleh perusahaan di bidang K3 Bu. Nah, terus seiring waktu berjalan, iya. Saya di konsultan pindah ke dunia kontraktor. Oke. Saya ingin menerapkan K3 di kontraktor ini benar-benar berjalan dengan baik ya, dengan sesuai yang ada spek. Terus pekerja-pekerja kita yang handal dan ada sertifikatnya semua. Oke. Berarti kalau ada sertifikat itu artinya mereka harus dites dulu atau gimana tuh Pak? Ya, kalau sertifikat itu kan ada tempat pengujiannya Bu. Yaitu lembaga LSP atau Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ dia mengambil sertifikatnya. Oke. Kemudian untuk safety ya, sebutan keselamatan dalam pekerja ini di kepala mungkin atau di bagian mana itu Pak untuk safety yang biasa kita gunakan Pak? Untuk atribut ketiganya dari helm, sarung tangan, sepatu, masker, dan lain-lain. Itu ada fungsinya semua Bu. Helm untuk ketinggian. Apabila ada material jatuh dari ketinggian, dia terlindungi gitu ya, helmnya oleh helm. Terus sarung tangan, apabila dia memegang apapun seperti besi, kaca, biar tangannya tidak lecet atau luka. Sepatu itu apabila dia lewat di jalan kotoran atau genangan, kaki tidak kotor dan tidak terkena beling atau
Acah. Oke, baik. Artinya safety di bidang K3 Bapak ini untuk seluruh tubuh gitu ya, dari Ya, kepala sampai ke kaki. seluruhnya Artinya memang kalau memang kita ada asuransinya Pak, kira-kira Pak di situ Pak, ada. ada asuransinya, Setiap perusahaan pasti ada ada untuk asuransinya. pekerja tersebut. Iya, iya sangat perlu sekali berarti untuk semua pekerja yang harus menggunakan namanya K3 tadi ya Pak Ya, ya. benar. Baik, lanjut untuk bisa kita tahu Pak, tantangan yang terberat selama proses kerja Bapak di kontraktor ini apa saja Pak? Oke, teman-teman pemirsa Ngocok dan Ibu ini, Iya. tantangan saya yang pertama, teman-teman pekerja ini banyak yang bandel Oh, untuk memakai atribut K3 yang sudah kita lakukan dan sudah kita terapkan, tetapi teman-teman bandel, tidak mengikuti ya tidak Pak ya, apa mengikuti. yang dijadikan arahan di Bapak gitu. Iya benar Bu. Sebenarnya kan itu kan untuk mereka semua, mereka pula Bu, untuk yang atribut itu kan, karena kan atribut itu kan sangat penting. Terus tuh teman-teman ini banyak juga sudah kita ingatkan tidak memakai pada saat bekerja kejadian insiden. Betul. Nah, itu yang kenanya siapa Bu? Kita Bu. Iya, betul. Kita sebagai K3 konstruksinya Pasti kena nanti, tegur ya. benar. Iya, betul. Masyarakat awam kan taunya K3-nya atau Betul, HSE betul, yang betul. ditegur. Teman-teman pekerja tidak memikirkan itu. Oh, karena mereka bandel dan tidak mau menurutin apa yang sudah menjadi harus dipakai gitu ya Pak. Contohnya helm kalau nggak dipakai kan bahaya buat untuk Iya pekerjanya gitu benar. ya Pak. Oh, Hmm, jadi itu adalah memang tantangan yang terberat bagi ya, Bapak ya. Itu ya. bagaimana untuk mensiasatinya supaya mereka itu bisa mengikuti aturan yang ada gitu Pak? Oke, untuk mensiasati teman-teman pekerja itu ialah kita adakan denda, Oh, dikasih sanksi. sanksi, sanksi Ya. atau denda berupa uang atau material. Oke, supaya Eh, tidak terulang lagi ya. ya, Jadi untuk mereka membuat harus efek patuh. jerah mereka. Iya, oke, baik. Baik, untuk selanjutnya nih kita untuk Pak Vino, biasa dipanggil Pak Vino, bagaimana pendapat Bapak tentang tantangan K3 di dunia konstruksi sekarang ini, Pak? Oh, itu Bu yang saya jelaskan tadi kan saya omongan lagi, eh, kita harus bersama-sama untuk menerapkan K3 konstruksi ini di dunia konstruksi, baik itu jalan, gedung, air, dan lain-lain. Yuk, mari-mari bersama kita terapkan dan jalankan K3 itu dengan sesuai dengan spek yang ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Iya, jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus yang Ya, sudah pernah terjadi benar Bu. di Kota Palembang itu seperti kasus apa, Pak, yang pernah terjadi kemarin? Untuk yang di Palembang ini yaitu jalan flyover, girdernya terjatuh dan mengakibatkan Masya Allah. banyak kerugian. Kepada Itu pekerjanya ya, tertimpa atau gimana tuh, Pak? tertimpa tuh Bu, terjatuh, tertimpa. Itu kalau menurut info yang ada, itu ada miskomunikasi Mm-mm. antara pihak penyedia jasa atau kontraktor dan KAI. Nah, Berarti itu jangan sampai kita jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Yuk, mari bersama-sama kita berkoordinasi dalam menjalankan baik, konstruksi yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Palembang dan provinsi. baik, baik. Mari sama-sama kita ketiga kita terapkan, dan untuk laporan jangan sampai fiktif. Laporan tersebut Baik. hanya membuat dan memberi sanksi. Cukup sudah Bapak Deliar yang jadi korban, Iya, betul, betul. yaitu Bapak Deliar tuh Kepala Dinas Disnaker Provinsi Sumatera Selatan. Sangat disayangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab. Iya, baik. Artinya Bapak harus ada ini ya, Pak ya, satu tips atau motivasi supaya para pekerja kita tuh tidak akan bandel lagi, terutama yang
memang dipikirnya mungkin aman, nggak ada kecelakaan kerja pikirnya kan, jadi dipikirnya nggak perlu pakai safety helm atau kepala sama dengan kaki juga nggak perlu pakai sepatu yang safety gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik, tipsnya gimana Pak untuk pesan para pekerja kita ataupun nanti kepada mahasiswa yang memang pengen menjadi seperti Bapak juga K3 itu, pesan-pesannya apa Pak? Oke, yuk kita cintai K3 dengan hati, dan jangan sampai kalian teman-teman pekerja melihat tim HSI atau K3 turun ke lapangan baru Anda memakai atribut tersebut. Jangan sampai sudah terjadi baru Anda menyesal. Ingat, insiden tidak terjadi oleh siapapun dan waktunya tidak disangka-sangka. 1 menit insiden, Bu, waktunya itu lumayan, Bu, bisa mengakibatkan kematian, Bu. Iya, betul sekali. Jadi sangat penting ya Pak ya Sangat untuk penting. menggunakan K3. Baik. Baik, untuk kedepannya target dan impian Bapak yang paling besar yang ingin dicapai sebagai kontraktor apa Pak? Mari teman-teman K3 yang ada di Kota Palembang dan provinsi, jangan Anda hanya mengambil sertifikat aja. Tolong terapkan K3 yang ada di Kota Palembang ini, terusus K3 konstruksi. Jangan kita sebagai tim K3 konstruksi yang sampai sertifikat Anda hanya dimainkan orang. Yuk, mari kita bersama-sama berkoordinasi dan menjaga K3 konstruksi di Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan menjadi K3 yang handal dan baik di mata masyarakat, khususnya di Indonesia Raya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi cerita, inspirasi dan tips untuk para pekerja yang harus menggunakan K3 dengan sebaik mungkin ya, mulai dari kepala sampai dengan ke ujung kaki, agar kita semua bisa selamat dalam bekerja, pulang ke rumah juga bisa bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Baik, itu saja keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, share, and comment di channel podcast Ngocok kita. Jangan lupa kembali lagi di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngocok, ngobrol Ngocok. bersama Coga.